Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta pelatihan asesor baru Provinsi Gorontalo yang saya hormati. Pada sesi kali ini saya akan memaparkan materi yang terkait dengan penyusunan rekomendasi untuk satuan pendidikan. Kita ketahui Bapak Ibu, setelah selesai penggalian data, maka tentu seorang asesor harus mampu menyimpulkan semua data dan informasi yang telah diperoleh untuk kemudian menjadi satu rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun rekomendasi ini. Sebaiknya kita sudah mengklarifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai cara penggalian data yang ada dalam tabel pengumpulan data yang sudah kita rancang sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi berdasarkan tabel tersebut, maka kita akan tentunya membuat penentuan label dan pada akhirnya kita akan membuat rekomendasi untuk per komponen yang ada. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tujuan. Jadi setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, maka Bapak Ibu diharapkan untuk mampu membuat analisis silang atau cross-cutting. Kemudian berdasarkan cross-cutting itu kita membuat rekomendasi. Bagaimana tahapan analisis menyilang itu Bapak Ibu? Apa yang harus kita perhatikan? Jadi kita perlu menyajikan semua data pada level kinerja yang sudah kita tuliskan dan kita sudah dapatkan sesuai komponen yang ada. Jadi mulai dari komponen mutu lulusan, kemudian komponen proses pembelajaran, komponen guru, dan komponen manajemen. Jadi kita buatkan untuk mempermudah itu di tabel Excel. Kemudian Bapak Ibu, kita perlu melihat mana bukti yang presentasinya paling rendah per komponen itu. Dan tandai dengan warna yang lain. Jadi kalau dalam komponen mutu lulusan, kita lihat ada nilai yang rendah, misalnya 1 itu dengan warna merah, 2 dengan warna merah muda, dan seterusnya. Supaya mempermudah kita untuk melihat aspek indikator yang menjadi rendah tersebut. Kemudian yang berikut adalah Bapak Ibu mencari hubungan butir yang memiliki label yang rendah dengan butir lain. Kemudian lihat butir lainnya juga yang memiliki label yang rendah. Jadi boleh pada komponen itu, boleh juga pada komponen yang lain. Nanti kalau dia iya, maka kita akan membuat hubungan sebab akibat di antara butir-butir tersebut. Kemudian dijadikan bahan rekomendasi. Nah, bagaimana kalau tidak, Bapak Ibu? Nah, dicari alasannya mengapa tidak berhubungan. Hal ini juga akan menjadi bahan rekomendasi kita. Jadi Bapak Ibu baik dia ada hubungan maupun tidak hubungan, ya masing-masing kedua tersebut tetap kita beri rekomendasi. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam menyusun rekomendasi, jadi yang pertama itu Bapak Ibu, rekomendasi itu dibuat bersama asesor. Ya. Jadi asesor 1 maupun asesor 2.
walaupun masing-masing asesor itu memberikan skor masing-masing. Jadi bukan satu asesor, dan biasanya asesor satu itu yang menginput dalam akunnya atau usernya, dan harus bekerja sama memberikan rekomendasi tersebut. Kemudian yang berikut adalah setelah rekomendasi dibuat, itu setelah penilaian selesai. Jangan sebelum penilaian kita membuat rekomendasi. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan mendapatkan gambaran utuh apa yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah dahulu membuat rekomendasi, sudah kita siapkan, tentu ini tidak akan valid rekomendasi yang kita akan berikan. Yang berikut adalah asesor harus melakukan analisis secara cross-cutting antara komponen untuk menemukan sumber masalah. Jadi kita harus lihat analisa silang tadi, mana komponen atau butir-butir yang rendah. Kemudian kita kaitkan dengan butir yang lainnya. Pada dasarnya rekomendasi dibuat itu harus utuh untuk sekolah. Namun jika ada problem khusus pada komponen atau subkomponen, maka perlu dibuat rekomendasi khusus. Dan ini biasanya pada sekolah-sekolah tertentu yang punya problema-problema yang memang harus perlu kita rekomendasi secepatnya, terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada satuan pendidikan itu sendiri, agar dapat diatasi atau ditangani secara cepat. Kemudian rekomendasi itu dibuat minimal 200 kata dan dibuat hanya per komponen. Ya. Nah, apa ciri rekomendasi yang baik itu Bapak Ibu? Jadi ciri rekomendasi yang baik yang pertama adalah dapat dilaksanakan dengan kondisi satuan pendidikan dengan kondisi saat itu. Jangan sudah pada masa lampau atau mungkin nanti diperkirakan untuk masa-masa berikutnya. Jadi apa yang kita tangkap pada saat itu? Apa yang dibutuhkan oleh sekolah pada saat itu? Kemudian nanti rekomendasi ini Bapak Ibu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari oleh sekolah atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian harus juga mencirikan adanya koefektifan dan efisiensi. Jadi akan mudah untuk dilaksanakan, menghemat biaya. Kalau penghematan atau biaya yang ditimbulkan terlalu besar dan juga pada tatanan-tatanan tertentu menimbulkan sifat-sifat yang melibatkan banyak pihak, maka sebaiknya kita tidak perlu membuat rekomendasi tersebut. Kita upayakan harus efisien dan dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan nanti. Kemudian yang sangat penting adalah dapat mengatasi masalah yang terjadi di sekolah. Jadi kalau misalnya terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah, yang pada saat itu kita mungkin melakukan supervisi di sekolah, misalnya ya. Kemudian kita menemukan adanya hal-hal yang mungkin tidak sesuai, misalnya guru pada saat mengajar tidak menggunakan RPP. Nah, jadi kita sarankan pada guru itu atau kita beri rekomendasi untuk guru itu harus membuat RPP. Tapi ketika guru mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat RPP, maka kita bisa sarankan ke sekolah untuk
melaksanakan IHT atau workshop agar guru-guru dapat menyusun RPP itu dengan baik dan benar. Bagaimana ciri rekomendasi itu, Bapak Ibu? Jadi, ciri rekomendasi yang pertama adalah mengarahkan. Nah, bagaimana menggambarkan kondisi seperti apa yang harus dicapai. Kemudian yang berikut adalah mempengaruhi. Jadi alasan yang menjadi dasar secara rasional terhadap apa yang akan kita berikan nanti. Kemudian yang berikut adalah mencirikan adanya pemberdayaan. Jadi ketika kita menyarankan untuk rekomendasi ke kepala sekolah, maka kita tuliskan itu kepala sekolah harus bla 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 bla. Kalau rekomendasinya ke guru, kita berikan rekomendasi ke guru. Kalau rekomendasinya ke tenaga kependidikan, ke kepala tata usaha, kita berikan rekomendasi itu kepala tata usaha, bla 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 bla. Dan yang sangat penting yaitu Bapak Ibu yang terakhir itu menggerakkan. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan oleh sekolah yang nanti merupakan bagian dari saran yang kita berikan. Oke, Bapak Ibu, bagaimana contoh penulisan rekomendasi itu? Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pertama kita mendata semua komponen-komponen yang ada pada butir-butir. Ya, seperti ini contohnya. Jadi kita buatkan dalam tabel seperti ini. Ada komponen, kemudian subkomponen, kemudian nomor butir inti, kemudian level, kemudian ada juga nomor butir kekhususan, karena ini adalah SMK, kemudian juga nilai levelnya. Jadi 4 komponen ini kita gambarkan datanya, kita tuliskan hasil levelnya, dan kita amati satu persatu butir-butir tersebut. Oke? Oke, mari kita lihat komponen pada mutu lulusan. Jadi, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan pada awal, yang harus kita lakukan adalah melakukan cross-cutting atau analisis silang. Jadi, berdasarkan pengamatan tabel sebelumnya, terdapat pada butir 36, yaitu tentang sertifikasi kompetensi keahlian. Itu adalah nilai rendah. Dan ini diduga berkorelasi dengan komponen proses pembelajaran dan manajemen, dan subkomponen kualitas pembelajaran. Jadi setelah kita menemukan cross-cutting-nya, butir-butir yang rendah, yang kita hubungkan dengan butir rendah lainnya yang terkait, maka kita akan membuat narasi terkait dengan pertama adalah menggerakkan. Jadi menggambarkan kondisi seperti apa yang harus kita capai. What? Jadi contoh narasi yang saya buat seperti ini. Mutu lulusan sebuah sekolah yang baik harus dapat berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi berpikir kritis, kreatif, dan inovasi. Samping itu, siswa juga harus memiliki ilmu kompetensi. Jadi seperti itu, ya kalimat narasi yang saya contohkan, yang saya buat. Mungkin
saya tidak terlalu ahli dalam bahasa. Kalau ada hal yang mungkin kurang, bisa kita perbaiki bersama. Kemudian yang berikut, setelah kita menentukan word-nya, kita akan memberikan alasan dasar yang rasional terkait dengan hal apa yang menyebabkan butir tersebut atau komponen tersebut rendah. Jadi contoh seperti ini, karena saat ini dibutuhkan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian. Kemudian siswa harus bekerja berusaha sesuai dengan kompetensinya. Jadi ketika siswa tidak memiliki sertifikat keahlian, biasanya siswa itu di lembaga atau instansi tersebut mempersyaratkan, sehingganya sekolah kita perlu berikan dasar pemikiran ini. Siapa yang kita berdayakan Bapak Ibu? Tentu siswa. Jadi setelah kita memberikan alasan, maka kita akan memberdayakan siswa. Nah, kita gerakan untuk apa? Ya, pertama, mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi dengan melibatkan secara aktif pada kegiatan proses, terutama untuk produksi dan memberdayakan warga sekolah dan lingkungan dalam bentuk usaha produk jasa. Karena ini adalah kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua, melaksanakan praktek kerja lapangan 1 semester sesuai dengan kompetensi keahlian dan memberikan manfaat bagi perbaikan proses pembelajaran di sekolah dengan bermakna. Dan yang ketiga adalah siswa-siswa ini perlu mengikuti kompetensi dari lembaga sertifikat profesi atau pihak kedua atau pihak ketiga kalau memungkinkan sekolah untuk bisa mengadakan hal itu. Jadi berdasarkan ciri-ciri di atas, Bapak Ibu, maka baru itu kita buat rekomendasinya dengan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang membacanya. Seperti contoh yang saya tulis seperti ini, siswa di sebuah sekolah itu harus dapat berkomunikasi dan berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif dan inovatif. Harus memiliki 5 elemen kompetensi dan seterusnya. Oleh karena itu, siswa perlu yang di atas ini yang kita turunkan saja. How, kemudian juga menggerakkan siswanya, kemudian dasar alasan, kemudian apa kondisi yang diharapkan. Jadi ini menjadi satu kesatuan bagian kalimat yang kita narasikan di rekomendasi dengan perbaikan-perbaikan sedikit saja pada bagian-bagian untuk menyambungkannya sehingga bisa dipahami secara rasional oleh pembaca. Satu contoh lagi Bapak Ibu dari komponen proses pembelajaran berdasarkan tabel di atas yang kita sudah susun, yang kita sudah tuangkan. Ya, kita lihat untuk analisis silang. Kita menemukan butir-butir yang rendah. Jadi untuk butir-butir yang rendah pada kompetensi proses pembelajaran, yaitu pada butir 21, kemudian butir 18. Ya. Kalau butir 21 itu kita tahu terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian butir 18 itu komponen pemanfaatan sarana prasarana. Dan ini diduga berkolerasi dengan butir
31 pada komponen pada butir 30 dan 31 pada subkomponen sarana prasarana. Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana kita menuliskan narasi-narasi untuk membentuk menjadi suatu kalimat pada rekomendasi nanti. Jadi kita lihat dulu yang pertama adalah mengarahkan word apa yang harus dicapai. Jadi arahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi salah satu faktor pendukung adanya iklim belajar yang baik di kelas adalah penggunaan sarana dan prasarana, terutama TIK sebagai media pembelajaran. Jadi iklim belajar yang baik, ya ini adalah kata kuncinya. Kemudian alasannya bagaimana? Why? Karena media pembelajaran TIK itu membantu siswa untuk mengerti materi pelajaran dengan mudah. Nah, oleh karena itu kita berdayakan gurunya. Nah, kita gerakkan seperti apa guru ini? Jadi yang pertama, guru itu harus merencanakan media yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan dengan konteks yang bervariasi. Jadi itu untuk membangkitkan atau meningkatkan iklim pembelajaran yang tadi diduga sangat rendah berdasarkan informasi dari bukti pada tabel di atas. Kemudian penggunaan sarana dan prasarana tersedia di sekolah sebagai media pembelajaran atau bahkan membuat sendiri media pembelajaran. Jadi kita sarankan ke guru bisa membuat sendiri media terutama dari bahan-bahan bekas yang ditemukan di sekitarnya. Nah, kita manfaatkan bahan-bahan bekas yang di sekitar kita sehingga ini menjadi bahan yang murah. Kemudian yang sangat penting adalah bagaimana memanfaatkan TIK yang sudah tersedia sebagai sumber yang ada seperti melalui YouTube, web browser, atau jurnal keterampilan. Yang kita tahu pada masa pandemik sekarang ini, sumber-sumber ini banyak sekali ya. Tinggal kita explore, kita share berbagai sumber itu dengan trik dan keahlian kita tersendiri. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membuat narasi rekomendasi dengan menggabungkan kalimat-kalimat dari ciri rekomendasi di atas. Jadi seperti ini Bapak Ibu, menjadi satu bagian narasi yang utuh yang bisa dipahami, dimengerti oleh sekolah nanti. Demikian Bapak Ibu, materi saya mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, mempermudah Bapak Ibu di dalam membuat rekomendasi. Akhir kata, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.